filsafat Yunani dengan psikologi. Ketika para filsuf Yunani pada masa tersebut sudah mengamati alam sekitarnya, pengalaman yang didapatkan tersebut kemudian mengeluarkan pemikiran tentang apa yang dimaksud dengan jiwa dan apa yang menggerakkan perilaku manusia. Seperti yang kita ketahui, psikologi pada saat ini mempelajari tentang jiwa dengan perilaku manusia, dan hal itu berarti psikologi itu setua atau seusia dengan peradaban itu sendiri, yang dimulai atau titik mulainya merupakan dari pemikiran-pemikiran pada masa filsafat Yunani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Humaira Radiani dari kelompok 7 selaku moderator dengan NIM 0603521035. Kami akan mempresentasikan materi tentang filsafat Yunani. Jadi, arti filsafat berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata, dari philos dan philos atau philia yang berarti cinta atau keakraban, dan dari kata sophos yang berarti hikmah, kebenaran, dan kebijakan. Jadi secara etimologis, filsafat berarti cinta akan kebenaran dan kebijakan atau love of wisdom. Mengapa sih kita perlu belajar filsafat sementara kita sekarang ini sedang berada di program studi psikologi? Hal tersebut karena kedua cabang ilmu pengetahuan tersebut memang tidak bisa dilepaskan. Meskipun psikologi sekarang sudah berdiri sendiri sebagai ilmu pengetahuan, psikologi dulunya merupakan cabang dari ilmu filsafat. Awal mula filsafat Yunani. Kelahiran pemikiran filsafat ini diawali pada abad ke-6 sebelum Masehi, yang ditandai oleh runtuhnya mite-mite dan dongeng-dongeng yang selama ini menjadi pembenaran setiap gejala alam pada masa tersebut. Filsafat Yunani yang telah berhasil mematahkan berbagai mitos tentang kejadian dan asal-usul alam semesta, itu berarti dimulainya tahap rasionalisasi pemikiran manusia tentang alam semesta. Cara berpikir ini kemudian berlangsung sampai abad ke-6 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zahran Hanafi, NIM saya 0603521031. Kali ini saya akan membahas salah satu filsuf di era Yunani yang bernama Socrates. Socrates merupakan seorang filsuf yang lahir di Athena, tepatnya di Yunani. Ia adalah generasi pertama dari 3 ahli filsafat besar di Yunani, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Socrates itu sendiri merupakan guru dari Plato. Socrates termasuk sosok yang paling penting di filosofis barat. Ia pun tidak pernah menulis satu kalimat pun di sebuah tulisan. Karena itu, beliau dikenal sebagai sosok filsuf yang penuh teka-teki. Pemikiran Socrates diketahui dari tulisan teman di zamannya dan juga para pengikutnya. Ayahnya merupakan seorang pembuat patung dari batu yang bernama Sophroniscos, dan ibunya merupakan seorang bidan yang bernama Palinaren. Ia juga memiliki istri yang bernama Santip, dan ia dikaruniai oleh 3 anak. Socrates lahir pada tahun 470 sebelum Masehi di Athena dan meninggal pada tahun 399 sebelum Masehi. Metode Socrates bisa disebut sebagai debat Socrates. Ia melakukan metode ini dengan cara melakukan debat antar 2 orang tidak kooperatif untuk menciptakan pemikiran kritis di antara 2 individu. Dapat disimpulkan, cara ini seperti tanya jawab dan memberi tanggapan antara 2 individu agar terciptanya cara berpikir baru. Banyak para pemuda yang menanggapi Socrates dengan sikap positif, tetapi tidak sedikit juga orang lain yang menganggap Socrates ini membawa negatif kepada para pemuda dan menuduhnya dengan memperkenalkan dewa-dewa baru dan merusak akal para pemuda. Karena itu, ia dihakimi dengan pidana mati oleh hakim setempat dengan meminum racun cemara. Sebenarnya ada pilihan hidup untuk Socrates dengan meninggalkan Athena, karena ia menghargai hati nuraninya dan kebenaran lebih tinggi daripada nyawanya. Akhirnya Socrates ini meminum racun cemara dan meninggal di depan para sahabatnya.
Plato lahir di Athena pada tahun sekitar 428 atau 427 sebelum Masehi. Plato dalam bahasa Yunani berasal dari kata platos yang berarti kelebarannya atau lebarnya, yang dibentuk dari kata sifat platus yang berarti lebar. Jadi secara harfiah nama Plato berarti si lebar. Julukan tersebut diberikan oleh pelatih senamnya yang kemudian menjadi nama panggilannya sehari-hari. Bahkan ia memutuskan untuk mengabadikannya lewat seluruh karya-karyanya. Plato merupakan salah satu murid Socrates, seseorang yang dianggap Plato sebagai guru utama, yang ide-idenya harus dipertahankan dan diabadikan. Pengaruh mendalam Socrates terhadap Plato bisa dilihat dari peran utama bagi tokoh ini dalam dialog-dialog karya-karya milik Plato. Kematian sang guru menyisakan kesan yang mendalam bagi Plato. Plato memiliki pemikiran yang sangat luar biasa. Yang terkenal dari pemikiran filsafat Plato adalah tentang ide. Ia juga mendirikan Akademi Platonik, di mana Aristoteles merupakan salah satu murid di akademi tersebut. Pemikiran-pemikiran Plato. Yang pertama, menurut Plato, negara yang ideal menganut prinsip mementingkan kebajikan atau virtue. Kebajikan menurut Plato adalah ilmu pengetahuan. Selanjutnya, Plato memiliki gagasan anti-individualisme karena menurutnya sikap individualisme akan merusak kehidupan sosial karena masyarakat hanya akan mementingkan kebutuhan mereka sendiri dan mengabaikan kepentingan orang lain. Pemikiran etika Plato sama dengan Socrates. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rafli dari Fakultas Psikologi dan Pendidikan, Program Studi Psikologi dengan NIM 0603521034. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang filsafat Yunani beserta tokoh-tokohnya. Dan di sini saya akan membahas salah satu dari 3 filsuf yang terkenal di Yunani selain Socrates dan Plato, yaitu Aristoteles, yang merupakan murid dari Plato, filsuf yang saya sebutkan tadi, dan juga guru dari Alexander Agung yang merupakan raja di Makedonia. Beliau lahir di wilayah Yunani Utara, Stagira, yang diperkirakan pada tahun 384 sebelum Masehi dan kemudian meninggal pada 322 sebelum Masehi. Selama hidupnya, ia sangat tertarik di banyak bidang ilmu pengetahuan, di antaranya fisika, metafisika, retorika, logika, puisi, pemerintahan, etnis, biologi, bahkan zoologi. Namun, beliau secara khusus menyatakan tertarik pada salah satu bidang ilmu pengetahuan, yaitu ilmu pengetahuan biologi, khususnya di bagian klasifikasi tumbuhan dan hewan. Sekilas tentang perjalanan dari Aristoteles untuk menjadi seorang filsuf. Ketika ia berumur 17 tahun, ia diangkat menjadi murid Plato di Akademi Plato yang tidak salah didirikan pada tahun 387 sebelum Masehi di Athena. Namun, saat Plato meninggal, Aristoteles merasa kesal karena ia, walaupun sudah mengabdi menjadi guru selama kurang lebih 20 tahun di sana, ia tidak dijadikan salah satu petinggi dari akademi tersebut. Yang kemudian ia memutuskan untuk pindah ke wilayah Makedonia dan ia pun mulai menjadi guru dari Alexander Agung di sana. Dan setelah muridnya Alexander Agung dewasa hingga kemudian menjadi raja, Aristoteles pun mendirikan akademinya sendiri yang dinamakan Akademi Lyceum yang menjadi saingan dari Akademi Plato. Namun ketika terjadi pemberontakan di Athena, ia memutuskan untuk mencari aman dan memutuskan kembali untuk menghabiskan masa tua di kampung halamannya, yaitu Chalcidice, Stagira, Yunani Utara, dan diperkirakan ia pun meninggal di sana. Selanjutnya kita akan membahas pemikiran dari Aristoteles. Sebenarnya pemikiran Aristoteles berkembang dalam 3 tahapan. Yang pertama ketika ia masih menjadi murid di Akademi Plato, yang saat itu ia masih dekat dengan gurunya.
kedua saat ia memimpin akademinya sendiri yaitu Akademi Lyceum, dan yang terakhir ketika ia memutuskan untuk menghabiskan masa tuanya di Yunani Utara. Baik, pemikiran yang pertama ada di bidang pemerintahan. Karena salah satu kebudayaan Yunani yang selalu ingin mengubah ketidakteraturan menjadi keberaturan, maka Aristoteles pun menerapkannya di bidang pemerintahan dengan menciptakan beberapa sistem pemerintahan seperti klasifikasi monarki, oligarki, tirani, demokrasi, dan republik yang bahkan masih dipakai hingga sekarang, dan bahkan ada yang dipakai di negara kita yaitu Indonesia. Selanjutnya ada di bidang ilmu pengetahuan. Ia menjadi orang pertama yang mengelompokkan dan mengklasifikasikan spesies biologis secara sistematis. Selain itu, dalam hal menjelajahi wilayah baru, para ahli biologi modern masih menggunakan pemikiran Plato, yaitu dengan mengumpulkan data secara sistematis, menemukan pola, dan membuat kesimpulan dari penjelasan kausal yang mungkin saja terjadi. Pemikiran Aristoteles lainnya adalah tentang theos, yang berarti Tuhan dalam bahasa Yunani. Ia selalu mengatakan bahwa setiap benda selalu bergerak menuju satu tujuan. Namun, karena benda tidak dapat bergerak dengan sendiri, maka benda tersebut membutuhkan benda lainnya untuk bergerak, terus-menerus sampai benda yang pertama, yaitu Tuhan. Dan saya pribadi sangat menyukai pemikiran Aristoteles yang satu ini, karena pemikiran inilah yang menjadi cikal bakal dari salah satu bidang ilmu pengetahuan, yaitu bidang ilmu teologi atau ilmu ketuhanan. Selanjutnya, pemikiran Aristoteles yang mungkin ada kaitannya dengan psikologi adalah tentang jiwa, yang mengatakan bahwa jiwa dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada jiwa vegetatif atau nutritif, yaitu untuk tumbuhan. Yang kedua ada jiwa sensitif untuk hewan, dan terakhir ada jiwa rasional yang dimiliki oleh manusia. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya mengenai salah satu filsuf Yunani yang paling terkenal, yaitu Aristoteles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Ansarullah dari Prodi Psikologi dengan NIM 0603521033. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Hippocrates. Menurut catatan sejarah, Hippocrates lahir sekitar tahun 460 sebelum Masehi, dan diketahui bahwa dokter Yunani ini lahir di Pulau Kos dan terletak di Laut Aegean. Keluarga Hippocrates dikarakterisasi untuk melakukan pengobatan keimanan karena mereka adalah penganut dewa Asclepios, dewa Yunani yang terikat dengan pengobatan. Ayah Hippocrates adalah Heardindus dan ibunya disebut Praxitela. Baik Heardindus dan Hippocrates I, kakek dari Hippocrates, mempraktikkan obat, dan di antara mereka Hippocrates mempelajari prinsip-prinsip dasar praktik ini. Pemikiran Hippocrates, tokoh yang dikenal sebagai bapak ilmu kedokteran ini, berdasarkan pandangannya pada teori Empedocles, namun lebih mengembangkannya ke wujud ekstensi manusia dalam hal temperamen. Di dalam hal itu, Hippocrates mengatakan bahwa manusia dapat dibagi-bagi dalam 4 golongan berdasarkan temperamennya. Yang pertama adalah sanguines, orang yang mempunyai kelebihan darah dan mempunyai temperamen penggembira. Seseorang sanguines umumnya optimis, riang, rasional, dan yakin, dengan senang mencintai. Yang kedua ada melankolik, orang yang mempunyai terlalu banyak sumsum hitam, bertemperamen pemurung. Seorang melankolik cenderung terlalu tampil sempurna dan menjadi sangat teliti dalam mencari keinginan dan cara menggapai suatu hal. Yang ketiga ada kolerik, orang yang terlalu banyak sumsum kuning dalam tubuhnya, bertemperamen, semangat, dan bersih. Seorang kolerik cenderung memiliki banyak ambisi, energi,
dan penggerak dalam wadah. Dan yang terakhir, ada pelegmatik. Orang yang selalu banyak lendir dalam tubuhnya dan bertemperamen lamban. Seorang pelegmatik cenderung santai dan tidak mengeluarkan emosi dalam menghadapi suatu permasalahan. Cukup sekian dari saya tentang Hippocrates.